Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Hari ini hari Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021. Kalian akan menerima pembelajaran sesuai dengan jadwal. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian harus selalu membantu orang tua ya. Seperti mencuci pakaian, menyapu halaman, ngepel, dan lain sebagainya. Agar tubuh kalian tetap sehat dan semangat dalam menerima pelajaran. Dan Ustadz selalu berpesan jangan lupa kalian tetap melaksanakan pembiasaan sholat duha, mengaji, dan mengisi absen. Oleh karena itu, Ustadz mohon keaktifan dan kerjasamanya ya. Salam semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan lakukan satu perbuatan, yaitu berbakti kepada orang tua. Baiklah anak-anak, Ustadz akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita membaca doa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita buka sekarang pelajaran 4, tema 1, subtema 2, dan 4. Silakan kalian buka. Materi yang Ustadz akan berikan terdiri dari 2 materi. Yang pertama adalah materi PPKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1-nya menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Baiklah anak-anak, tolong simak bacaan itu. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Ido membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang yang mengelilingi meja kantin. Ido bingung apa yang harus dilakukan itu saat ketika teman lainnya datang. Nah, kamu isi apa yang seharusnya dilakukan Ido saat ketiga teman lainnya datang. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman itu saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang. Apa yang harus kamu di sini? Terus berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ido, Dayu, Beni, Udin
Siti dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama. Yud. Nah, pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Perhatikan sila keempat. Sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pengamalan sila keempat ini sebenarnya contohnya banyak. Seperti ya, kita melakukan sesuatu ya, harus selalu dimusyawarahkan. Jadi musyawarah ini termasuk pengamalan sila yang keempat. Jadi ciri daripada negara kita adalah negara demokrasi. Demokrasi itu artinya dari rakyat untuk rakyat, dari oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu semua keputusan tidak boleh diambil satu kelompok. Jadi kalau ada keputusan harus dimusyawarahkan. Contoh lain misalnya pengamalan penerapan sila keempat ini termasuk pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala desa, atau kalau di sekolah pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Nah, inilah termasuk nilai penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah sudah sesuai penerapan sila keempat? Nah, jawaban yang kalian tadi tulis itu ya. Lanjut, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari ya, di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila apa yang sudah Ustadz barusan terangkan. Lanjut. Kelanjutannya adalah materi bahasa Indonesia. Dalam materi bahasa Indonesia ini, simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya pada diagram berikut. Nah, Ustadz bacakan. Di sini ada bacaan, judulnya adalah bunglon. Bacakan. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal, kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Ini paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, ide pokoknya apa ini paragraf yang pertama? Tulis, terus paragraf kedua ide pokoknya apa? Kamu cari di dalam bacaan bunglon tadi. Sudah dipahami dan ini sudah biasa kalian lakukan. Lanjut ya. Nah, bila kesimpulan ya, pada tempat yang disediakan di sini ada sudah kesimpulannya, tidak usah diisi. Jadi kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari bacaan yang tadi ini ya sudah Ustadz beri jawabannya. Tinggal kamu mencari ide pokok yang pertama itu apa di paragraf pertama. Paragraf ide pokoknya yang kedua itu apa? Kesimpulannya sudah ada yang di sini atau mungkin ada kesimpulan lain, silahkan kalian bisa di sini. Jadi kesimpulan daripada bacaan ini, bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Demikian anak-anak, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.